Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast ini, Wacana Kewarganegaraan. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik dan kontroversial, hilangnya kewarganegaraan seorang WNI karena politik. Bagi banyak orang, kewarganegaraan adalah hak yang dianggap tak tergantikan. Namun dalam realitasnya, situasi politik seringkali memainkan peran penting dalam menentukan nasib kewarganegaraan seseorang. Sebagai contoh, ada banyak kasus di berbagai negara di mana warga negara diberhentikan hak kewarganegaraannya karena alasan politik. Hari ini kita akan fokus pada situasi serupa di Indonesia. Saya Ayudhya Permatasari, saya juga bersama dengan rekan saya Ja'far Shodiq dan Aldi Andika yang akan membimbing diskusi kita kali ini. Mari kita mulai. Halo, saya Ja'far ya. Pertama-tama mari kita pahami konsep kewarganegaraan dulu. Kewarganegaraan adalah salah satu aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan seseorang. Namun, ketika politik menjadi faktor penentu, hal ini bisa menjadi pemandangan yang cukup memilukan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebijakan politik dapat berdampak langsung pada status kewarganegaraan seseorang. Halo, saya Aldi. Betul, kewarganegaraan juga merupakan status hukum yang memungkinkan seseorang menjadi bagian dari suatu negara, yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada individu tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, kewarganegaraan dapat dicabut oleh pemerintah karena alasan-alasan tertentu. Benar sekali, dalam konteks Indonesia ada beberapa kasus yang cukup menarik perhatian, di mana kewarganegaraan seseorang dipertaruhkan karena pandangannya atau aktivitas politiknya. Bagi sebagian orang, hal ini merupakan contoh nyata dari bagaimana politik bisa menjadi alat untuk membatasi hak asasi individu. Di Indonesia, ada beberapa kasus yang telah menyorot kompleksitas hubungan antara politik dan kewarganegaraan. Salah satu kasus yang mencuat adalah pencabutan kewarganegaraan seseorang karena dituduh terlibat dalam kegiatan politik yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan pemerintah. Kasus semacam ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama seputar proses hukum yang terlibat dan dampaknya terhadap individu yang terkena dampak. Apakah proses tersebut adil? Apakah ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran terhadap hak asasi individu? Ya, dalam konteks ini, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia. Bagaimana undang-undang menggambarkan kondisi yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan dan bagaimana hal itu diterapkan dalam kasus nyata. Selain aspek hukumnya, kita juga harus memperhatikan dampak sosial dan psikologis dari pencabutan kewarganegaraannya. Bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu yang terkena dampaknya. Bagaimana perasaan identitas nasional mereka terpengaruhi. Hal-hal seperti itu merupakan inti dari diskusi kita hari ini. Untuk membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, kita akan mendengarkan langsung pengalaman individu yang telah kehilangan kewarganegaraannya karena politik, serta pandangan dari para ahli hukum dan aktivis hak asasi manusia. Pada pertanyaan apakah proses pencabutan kewarganegaraan adil atau tidak, dan apakah ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran terhadap hak asasi individu, dalam konteks ini merupakan hal yang sangat penting dan kompleks. Jawabannya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk hukum yang mengatur kewarganegaraan, proses hukum yang diterapkan, serta konteks politik dan sosial di negara tersebut. Undang-undang mengenai kondisi yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan bervariasi di setiap negara dan dapat ditetapkan dalam berbagai undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Berikut adalah beberapa kondisi umum yang sering diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu 1. Kejahatan terhadap negara, ketidaksetiaan atau pengkhianatan, pemalsuan atau penipuan, kerjasama dan musuh negara, kewarganegaraan ganda, pengkhianatan dalam pelayanan publik, dan pencabutan otomatis. Pencabutan kewarganegaraan dapat
memiliki dampak yang sangat signifikan pada kehidupan sehari-hari individu yang terkena dampaknya. Berikut juga beberapa cara bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Yang pertama, kehilangan hak dan privilegia. Yang kedua, ketidakpastian hukum dan kehidupan yang tidak stabil. Yang ketiga, isolasi sosial dan emosional. Yang keempat, dampak psikologis. Dan yang kelima, pemisahan dari keluarga dan komunitas. Lalu, bagaimana undang-undang menggambarkan kondisi yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan dan bagaimana hal itu diterapkan dalam kasus nyata? Undang-undang mengenai kondisi yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada sistem hukum, nilai-nilai, dan kebijakan yang dianut oleh masing-masing negara. Meskipun demikian, beberapa kondisi umum yang sering diatur dalam undang-undang untuk memungkinkan pencabutan negara, termasuk kejahatan terhadap negara, palsu atau penipuan dalam mendapatkan kewarganegaraan, ketidaksetiaan atau pengabaian kewajiban kewarganegaraan, dan kerjasama dengan negara asing. Nah, dalam kasus nyata, penerapan undang-undang pencabutan kewarganegaraan dapat sangat bervariasi tergantung pada interpretasi undang-undang oleh pemerintah, keputusan pengadilan, dan konteks politik serta sosial di negara tersebut. Terkadang keputusan pencabutan kewarganegaraan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau ideologi yang dapat menimbulkan kontroversi dan perdebatan tentang keadilan dan kepatutan. Misalnya di beberapa negara, terutama di mana kekuasaan eksekutif lebih dominan, terdapat kekhawatiran tentang penyalahgunaan kekuasaan dalam menerapkan undang-undang pencabutan kewarganegaraan untuk membungkam opsi politik atau memperkuat kendali pemerintah. Dalam kasus-kasus seperti ini, perlindungan hak asasi individu dan proses hukum yang adil menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan pencabutan kewarganegaraan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ideologis. Jadi kesimpulannya, kewarganegaraan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Namun, saat politik menjadi faktor penentu, hal tersebut bisa menyakitkan. Di banyak negara termasuk Indonesia, kebijakan politik dapat langsung mempengaruhi status kewarganegaraan seseorang. Terdapat beberapa kasus menarik di Indonesia di mana kewarganegaraan dipertaruhkan karena pandangan politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Undang-undang mengenai pencabutan kewarganegaraan dapat beragam, namun umumnya mencakup kejahatan terhadap negara, penipuan, atau ketidaksetiaan. Dalam prakteknya, penerapan undang-undang tersebut dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum dan konteks politik. Terdapat kekhawatiran tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan politik yang menekankan perlunya perlindungan hak asasi individu dan proses hukum yang adil. Benar sekali. Baiklah, saya rasa kita sudah mencapai titik akhir dari pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan kami harap Anda semua dapat terus mengikuti perkembangan tentang topik ini di masa mendatang. Sampai jumpa lagi dan semoga Anda semua memiliki hari yang menyenangkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.